Karena Golkarnya Golkar udah ada di sudah dapat kursi dia. kursi. Dan dia sudah dapat 8 tuh. Karena Pak Prabowo 8 ya, jadi nggak mungkin 9 kursi gitu. Ini bahaya juga. Nggak, maksud saya pertanyaannya itu apakah ini karena dia tidak mampu? Kan Okezon ini langsung ngejudge supaya kita jawabnya mampu atau tidak mampu gitu kan. Nggak bisa disalahin juga rakyat kalau kemudian kita mempersepsikan kejadian 25-28 itu ada kaitannya dengan reshuffle gitu. Tapi kan kita nggak mau masuk itu kan. Okezon ini masih pengen tetap tayang kan. Jadi makanya menurut saya, marilah kita percaya bahwa memang nih Pak Budi Gunawan akan mendapatkan tugas baru dari Pak Prabowo gitu. Ada repet gitu bro. selentingan nama. Bang Hensat, hingga saat ini kan ada beberapa posisi yang masih kosong ya. Semoga kita nggak skip karena ini kan lagi running juga. Salah satu yang masih menjadi pertanyaan itu adalah penggantinya Dito Aryo Tejo dan olahraga. Saya scroll tuh ada beberapa nama, di antaranya adalah Putri Komarudin dan juga Raffi Ahmad. Moreno satu lagi. Oh, Moreno ada lagi. Bang Hendersonnya masuk nggak di sini? Nah, ideal nggak sih kayak memberi shuffle menteri tapi belum ada penggantinya? Apakah urgent itu sampai harus dilakukan? Makanya tadi saya katakan Menpora mungkin ada pertimbangan-pertimbangan tersendiri tuh Pak Prabowo gitu ya. Tapi kalau itu ke Putri kelihatannya kecil kemungkinannya karena Golkarnya sudah udah ada di sudah dapat kursi dia. kursi. Dan dia sudah dapat 8 tuh karena Pak Prabowo 8 ya, jadi nggak mungkin 9 kursi gitu. Jadi mungkin Raffi atau Moreno, tapi sampai hari ini saya dengar dua-duanya belum mau tuh. Jadi nanti mungkin kalau ada yang nawarin ya saya nggak tahu ya, tapi mau saya segera akan diisi mungkin sama Pak Prabowo. Tapi kalau lu mau diisi segera nggak usah ditanyain, nggak usah diomongin. Kenapa? Ya Pak Prabowo gitu, kalau didesak-desak terus kemudian diomongin dia nggak mau karena dia pikir ntar kalau saya isi ini segera ngikutin Okezon. Gitu. Jadi dia pengennya kan independen. Seperti yang dihimpun oleh Okezon. Jadi dia pengennya independen, jadi dia santai aja. Tapi profesional atau dari partai ini? Kalau kita ngeliat kan kalau misalkan Abdul Qadir diganti, PKB ngurang tuh. Ya kalau bukan. Hitung-hitungan. Dia nih Karding kan memang partainya PKB. Tapi dia masuk bukan dari PKB. Profesional jatuhnya ya. Jatuhnya didorong Pak Jokowi gitu aja. Dorong. Gitu. Jadi pada saat ini diganti PKB pasti itu kan Karding kader saya, maksudnya biar diganti kader PKB lagi. Cuma kan waktu itu Karding sama Caimin kan sudah jadi rahasia umum, tidak saling berada di sepatu yang sama gitu. Nah, maka mungkin bukan dari PKB tapi dicari profesional, mungkin juga atlet, mungkin juga wakil menterinya yang naik kayak Kang Ferry kan juga gitu ya. Gitu kira-kira. Tapi kalau pertanyaannya apakah se-urgent itu? Ya apakah urgent, terus kemudian gimana sih? Ya mungkin ini kali pertama juga dari reshuffle, ntar dulu. Iya, ntar dulu. Tapi kan emang event olahraga di tahun 2000 sampai 2009 tuh padat banget ya. Iya, penting banget gitu. Ya makanya sebentar lagi lah, sabar ya. Tapi ya itu maksud saya terus terang juga aneh juga kenapa kemudian harus diganti tapi penggantinya belum ada. Jadi kan sampai hari ini berarti ada 4 yang kosong tuh, Menko Polkam, Menpora, Wamenaker sama Wamenkop gitu. Tapi ya silakan aja nanti Pak Prabowo bagaimana baiknya Pak Prabowo aja. Kan masih ada wakil menteri dan Menko-nya kan, mungkin itu sementara diserahkan ke Menko dan wakil menteri dulu. Yang penting tidak mengganggu jalannya kinerja di kementerian itu sendiri. Kalau Pak Budi Gunawan melihat dengan posisinya di Menteri Koordinator Politik dan Keamanan ini, kan dari istana menyatakan tidak boleh dikaitkan secara spesifik terhadap kejadian tertentu gitu kan. Ketika ditanya apakah diganti karena kemarin demo, katanya tidak boleh dikaitkan di situ. Tapi kalau dari Bang Hensat ngelihatnya, apakah memang dari Pak BG sendiri ini kurang mampu mengantisipasi situasi yang kemarin atau tidak mampu merangkul semuanya? Iya. Ini bahaya juga. Nggak, maksud saya pertanyaannya itu apakah ini karena dia tidak mampu? Kan Okezon ini langsung ngejudge supaya kita jawabnya mampu atau tidak mampu gitu kan. Bang, itu juga nama yang harus hati-hati kita nyebutnya.
Kayak Voldemort dong. Iya. Jangan sebut nama gitu ya. Oh enggak, gini. Nanti kita Kalau menurut saya itu sih terserah gini loh, nggak bisa disalahin juga rakyat kalau kemudian kita mempersepsikan kejadian 25-28 itu ada kaitannya dengan reshuffle gitu. Kan simpang siur ya, katanya ada yang bilang mungkin Pak Budi Gunawan sedang konsentrasi pada pemulihan kesehatan juga terganggu ya. Atau kemudian ada yang bilang Pak Budi Gunawan akan mendapatkan tugas khusus dari presiden gitu ya. Nah, jadi kalau menurut saya sih lagi-lagi itu memang pertimbangannya Pak Prabowo sebagai presiden ya. Kan kalau kita mau masuk ke ranah gosip-gosip kan akan banyak banget tuh. Siapa aja Bang? Misalnya ini siapa dalangnya, ini siapa dalang gitu-gitu. Tapi kan kita nggak mau masuk itu kan. Oke, Zon ini masih pengen tetap tayang kan. Jadi makanya menurut saya, marilah kita percaya bahwa memang nih Pak Budi Gunawan akan mendapatkan tugas baru dari Pak Prabowo gitu. Oke. Ada repet gitu bro. Selentingan nama-nama nggak kira-kira Bang, siapa yang berpeluang jadi Menko? Karena posisi strategis juga nih. Bang Henry benar tuh ramalannya. Gitu. Kenapa? Biasanya kan ramalannya Bang Henry benar. Iya nih. Oh iya. Ramalannya tuh 11-27 lah sama Rocky Gerung gitu. Enggak, ini kan nama-namanya banyak. Kalau ngikutin pemerintahan sebelumnya bisa diisi sipil kan, sebelumnya ada Pak Mahfud gitu ya. Bisa jadi sekarang juga Pak Prabowo mau isi sipil. Tapi kalau kemudian Pak Prabowo mau isi itu dari TNI Polri kan ya silakan aja kan. Desas-desusnya itu kan mau ada reformasi di tubuh TNI dan tubuh Polri kan. Kita tunggu Pak Prabowo aja. Kalau itu sih kita nggak ikut-ikut kan. Pokoknya yang terbaik aja. Bang, ini analisa warung kopi ya, ya gitu. Dengar-dengar dengan reshuffle ini tuh ada seperti upaya untuk membuat kabinet ini memang benar-benar diisi oleh orang-orang Pak Prabowo. Jadi pemerintahan sebelumnya itu tidak lagi berada di. Emang selama ini bukan orang-orangnya Pak Prabowo? Tapi kan ada beberapa yang memang image-nya lekat. Siapa? Ini penting. Jadi kita balikin aja supaya sudah menjelaskan emang siapa orang-orang yang bukan orangnya Pak Prabowo tuh. Netizen itu bilangnya Prabowo sekarang sudah memasuki mode 2019. Jadi mode-mode yang tidak masih bersinggungan dengan salah satu tokoh yang lain. Kan yang diganti juga kan. Coba dijelas-jelasan aja. Ini Anda jangan takut-takut. Coba siapa yang menurut lo masih bersinggungan dengan Pak Jokowi itu siapa? Oke, kita lihat nih. Pak Budi Ari ini kan memang dekat dengan sangat dekat malah karena Pak Jokowi. Orangnya Pak Prabowo juga katanya. Pak Budi Ari dia orangnya Prabowo. Oke, berarti dalam menaruh nama-nama ini kalau Bang Hensat lihat memang murni karena ada sebuah kualifikasi tertentu yang diharapkan, bukan karena ada singgungan politis itu. Ya, Pak Prabowo menghormati Pak Jokowi ya, menurut saya. Jadi kalau kemudian, nah ini saya masuk ke mode bijaksana ya. Bisik-bisik lagi dong. Jadi pada saat Pak Prabowo memilih menteri-menteri itu kan kebanyakan kolega dia ya. Kolega dia, jadi memang mungkin dia melihat bahwa ya Budi Ari pantas, kemudian Karding juga oke gitu ya. Siapa menteri-menteri lain yang dicitrakan dekat dengan Pak Jokowi seperti Tito, Erik, Ara Sirait, Budiman Sujatmiko gitu ya. Ya itu saya yakin Pak Prabowo juga sudah mempertimbangkan baik buruknya, dan karena sebagai koleha ya dia percaya bahwa kolega-kolega lamanya dia ini bisa membantu dia gitu kan. Pak Budi Gunadi Sadikin, siapa lagi tuh, Sri Mulyani udah kena kemarin. Jadi menurut saya sih itu rasionalitas biasa aja, dia menghormati Pak Jokowi. Kemudian dia juga tahu kinerja dari kolega-koleganya ini sehingga diajak lagi gitu. Oke.